Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Guru UPTD SDN Gili Timur 2 karena telah bersedia berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi aksi nyata volume 1 GD 4 tentang budaya positif. Di sini saya akan memperkenalkan fasilitator saya, yaitu Bapak Samsul Mumin. Beliau itu dari Lumajang. Kemudian yang kedua, pengajar praktek saya yaitu Ibu Novita Suryaningsih. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal dengan pengajar praktek ini ya Pak ya. Ibu Novi ini dari Banyuwangi 3. Sebelum saya langsung ke materi, saya akan menanyakan dulu kepada Bapak Ibu. Saya akan menanyakan, pentingkah kita mengajarkan budaya positif di sekolah kita? Penting apa tidak Bapak Ibu? Tidak. Penting sekali ya Pak. Jadi budaya positif ini kita itu bisa menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Motivasi intrinsik, berarti itu kalau intrinsik kan dari dirinya sendiri, bukan dari luar. Kemudian motivasi intrinsik pada diri siswa sebagai pendidik, kita itu mempunyai kewajiban untuk memperkenalkan budaya positif ini, bukan hanya kepada guru saja, tetapi kepada siswa. Karena kita itu bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab, budi pekerti luhur, dan siswa yang berakhlak mulia sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Di sini sudah ada ya Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar mereka memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Sekolah adalah sebagai institusi pembentukan yang berperan penting dalam pembentukan karakter anak. Kemudian menciptakan budaya positif di sekolah. Itu ada 6 ya Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang nomor 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi, yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Budaya positif di sekolah yang bisa kita terapkan yaitu yang pertama, gerakan literasi sekolah. Apa itu gerakan literasi sekolah? Gerakan literasi sekolah ini bertujuan agar siswa memiliki minat baca sehingga keterampilan membaca akan meningkat. Salah satu program yang dicanangkan pemerintah adalah kegiatan 15 menit membaca buku non pelajaran sebelum waktu pelajaran dimulai. Jadi di sini Bapak Ibu, sebelum kita memulai pelajaran, kita membiasakan diri untuk menyuruh siswa itu
membaca buku non pelajaran selama 15 menit. Yang kedua yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini bertujuan mengembangkan minat dan bakat anak sekolah. Saat terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler, siswa akan terbiasa melakukan berbagai macam kegiatan positif secara fisik maupun mental. Alhamdulillah di sekolah kita ini sudah melakukan ekstrakurikuler pramuka yaitu pada hari Jumat. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan kebiasaan awal dan akhir proses belajar. Kegiatan ini bertujuan membentuk kebiasaan harian anak, seperti menyambut kedatangan anak di gerbang sekolah, membaris undangan tamunya, berbaris sebelum masuk kelas, kemudian mengikuti pelajaran bendera, refleksi, menyanyikan lagu daerah dan berdoa bersama. Bentuknya itu tidak terlalu berat, namun kita harus memerlukan konsistensi. Jadi di gambar ini sudah sesuai ya Bapak Ibu. Di SDN Gili Timur 2 itu kita sudah melakukan yang pertama itu upacara bendera yang dilakukan pada setiap hari Senin. Kemudian ada juga guru yang menyambut kedatangan siswa di gerbang sambil bersalaman. Ada juga di sini murid pada waktu masuk sekolah, murid itu berbaris sebelum masuk sekolah ya. Dan yang terakhir itu adalah guru menyambut kedatangan siswa. Siswa itu sambil bersalaman. Guru tersebut itu harus datang sebelum bel masuk. Jadi harus tepat waktu ya Bapak Ibu. Yang keempat yaitu membiasakan perilaku baik bersifat spontan. Hal ini penting untuk diterapkan oleh sekolah karena karakter anak baru akan terlihat bila ditunjukkan secara spontan. Perilaku ini mencakup perkataan maupun perbuatan. Misalnya, anak spontan meminta maaf saat melakukan kesalahan atau anak langsung membantu temannya yang sedang kesulitan. Contoh, ini adalah contoh dari sifat spontan. Contoh yang lain itu misalnya jika siswa itu bertemu dengan guru, mereka itu biasanya akan menunduk ya. Assalamualaikum Ibu, itu adalah contoh spontan juga. Kemudian yang nomor 5 yaitu menegakkan tata tertib sekolah. Nah ini sangat penting ya Bapak Ibu. Sekolah itu harus menetapkan tata tertib. Sekolah perlu membuat tata tertib yang disepakati dan dijalankan bersama oleh guru-guru. Tata tertib diperlukan mengingat sikap seseorang mudah berubah, apalagi yang menyangkut kebiasaan. Dengan adanya aturan, seseorang akan terikat. Dengan begitu, kebiasaan positif itu akan terus berkembang hingga menjadi karakter. Nah, di sini sudah memasuki paradigma perubahan. Pergeseran paradigma didefinisikan sebagai perubahan penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara yang baru dan berbeda. Jadi pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid dan berdiferensiasi. Sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Perubahan paradigma pembelajaran. Perubahan paradigma dalam proses pembelajaran
yang awalnya berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Diharapkan mampu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Pergeseran paradigma pembelajaran dari teacher center ke student center learning sekiranya dapat berubah kualitas pendidikan kita saat ini. Perubahan paradigma ini bukan lagi bagaimana guru mengajarkan dengan baik, tetapi bagaimana siswa dapat belajar dengan baik. Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita itu gini, selama ini sebelum saya mengikuti program ini, pada waktu pembelajaran saya itu memang tidak berpihak pada murid. Itu tergantung kepada guru. Setelah saya mengikuti program calon guru tunggal ini, ternyata selama ini itu saya itu salah. Jadi dalam mengajar, kita sebagai pendidik harus menciptakan murid yang aktif, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab, seperti itu. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan pendidikan anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Adapun manfaat dari kedisiplinan adalah membuat siswa itu menjadi lebih tertib dan teratur dalam menjalankan kehidupannya. Disiplin positif itu ada 3 cara. Yang pertama, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak itu bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua yaitu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun tujuan. Nah, di sini ada contoh sikap disiplin di sekolah. Yang pertama, masuk sekolah tepat waktu. Yang kedua, memakai seragam sesuai ketentuan. Yang ketiga, menaati peraturan sekolah. Yang nomor 4 itu mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang kelima, datang ke sekolah tepat waktu. Yang keenam itu belajar dengan tekun. Yang ketujuh, mengikuti upacara dengan hikmat. Dan yang terakhir adalah menghormati guru dan seluruh warga sekolah. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Dari kedua ini termasuk motivasi eksternal, motivasi dari luar, karena murid itu mungkin karena dia itu takut dihukum atau dia itu pengen mendapatkan penghargaan dari orang lain, misalnya dari guru atau dari siswa. Nah, yang terakhir ini adalah motivasi internal, yaitu dari dalam diri siswa. Setelah seorang guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilih motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi dari diri anak itu berasal dari motivasi eksternal.
Jadi seorang guru itu harus bisa menumbuhkan jati dirinya sendiri, yaitu motivasi internal. Sebaiknya kita sebagai guru itu hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Adapun perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Siswa itu tidak tahu dan tidak dilibatkan dalam kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman ini bisa membuat anak tersakiti oleh suatu perbuatan. Hukuman itu berupa fisik atau hukuman dengan kata-kata. Jadi hukuman itu Bapak Ibu, siswa itu tidak dilibatkan dalam pembuatan kesepakatan kelas. Itu hanya berpihak pada satu saja, yaitu pada guru. Nah, di situ kita sebagai pendidik itu memang tidak boleh melakukan hukuman. Kemudian yang kedua yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi, yaitu sudah berencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek karena guru senantiasa memonitor murid. Nah, sedangkan restitusi ini adalah bagaimana cara siswa itu memperbaiki kesalahannya dan bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Jadi siswa itu memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain untuk menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga itu kebebasan. Dan nomor 4 itu kesenangan. Dan yang terakhir itu adalah kekuasaan atau power. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan ini yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita berkumpul. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah
kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Setelah itu masuki kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka juga suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Sekarang kita sudah memasuki posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kemudian, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, penghukum ini nada suaranya itu tinggi, bahasa tubuh itu mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Saya rasa di sekolah kita itu tidak ada seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua yaitu posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat begini? Membuat merasa bersalah itu nada suaranya itu memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya itu merapat pada anak dan lesu. Jadi membuat merasa bersalah itu seorang guru itu nada bicaranya itu lembut, tapi menyakiti seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah diri Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, posisi kontrol teman ini dada suaranya itu ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya itu merapat pada murid, mata dan senyum penangkap. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang
yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi pemantau itu ada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Jadi yang mempunyai guru yang memiliki posisi kontrol ini dinas ya, tidak kita bercanda. Kemudian yang kita harapkan yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, yaitu kembali ke keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama murid kita. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nada suara manajer ini tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, seorang guru menggunakan teori kontrol sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Kemudian yang kedua, posisi kontrol manajer ini mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau keberhasilan pada diri murid. Sekarang kita memasuki keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di sekolah, kelas itu diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Adapun langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas itu ada 3. Yang pertama, guru meminta semua siswa di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Yang kedua, semua usulan dari murid ditulis pada papan tulis. Yang ketiga, kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas bisa menjadi kalimat positif. Adapun tujuan dari keyakinan kelas yaitu yang pertama, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang didirikan, sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama. Yang terakhir yaitu menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Nah, ini contoh dari keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 5. Jadi keyakinan kelas ini Bapak Ibu bukan kita sebagai guru yang membuat, tapi kita harus berkolaborasi juga dengan siswa. Jadi di sini siswa yang membuat keyakinan kelas. Contoh
contohnya saya sudah memberikan misalnya kertas kepada murid. Nah, di situ kesepakatan apa di kelas yang siswa itu buat, misalnya tidak boleh makan atau minum di dalam kelas. Kemudian jika bertanya itu murid itu harus mengacungkan tangan seperti itu. Kemudian guru itu menempel di karton. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu bukan kita sebagai guru yang membuat, tetapi murid yang membuat kesepakatan tersebut. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat. Yang pertama, mengacungkan tangan saat bertanya. Yang kedua, kita saling menghormati. Yang ketiga, mendengarkan saat guru menerangkan. Yang keempat, kita mengucapkan tolong dan terima kasih. Yang kelima, tidak boleh makan atau minum di dalam kelas. Dan yang terakhir itu menyelesaikan tugas tepat waktu. Jadi keyakinan kelas ini sangat penting Bapak Ibu. Jika tidak ada keyakinan kelas, kita sebagai guru, jika ada siswa yang melanggar, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena di situ tidak ada keyakinan kelas yang dibuat atau disepakati oleh guru dan siswa. Nah, sekarang kita sudah memasuki segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi ini contoh dari segitiga restitusi. Yang pertama yaitu kan menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu guru berkata kepada murid, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi guru itu berkata kepada murid, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi seperti tadi itu ya Bapak Ibu, jika kita sudah sudah membuat keyakinan kelas, guru itu akan menanyakan jika siswa itu berbuat salah ya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru itu akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu contoh perkataan guru dalam menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Membuat siswa itu mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Dalam validasi kebutuhan ini, guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagimu?
Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dan yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik? Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Karena melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dalam menanyakan keyakinan, guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal atau seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Dan yang terakhir, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Di sini ada contoh. Jadi di sini ada kasus satu, yaitu meminjam pensil punya teman. Di sini ada kasus satu, yaitu meminjam pensil punya teman. Ini urusannya berapa ya? Dia. Yang kedua yaitu membuang sampah ini kamu tahu kenapa kamu dimana minggu kenapa coba gimana kamu membuang sampahnya? Apa
Nanti dulu. Ya, hati-hati ya. Seperti itu ya Bapak Ibu, contoh dari tadi itu kasus 1 dan kasus 2. Nah, ini sudah berakhir. Sebelum saya mengakhiri diseminasi saya, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru sekalian. Ya, Bapak Liman boleh maju ke depan. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya kepada semua. Tolong beri contoh dari konsekuensi yang dibuat bersama murid. Tetapi anak tersebut melanggarnya yang mengakibatkan anak merasa tidak nyaman dalam waktu tertentu. Terima kasih. Kemudian saya tampung dulu ya Bapak Luman. Penanyaan yang kedua, ada yang mau bertanya? Yang ini dulu. Ini baru tetapi aktif sekali. Terima kasih. Saya bertanya, bagaimana cara kita sebagai guru mengetahui apakah siswa tersebut sudah mendapatkan kenyamanan dan ketentraman di sekolah atau belum? Terima kasih Ibu Guru. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Lupa dulu ya. Pertanyaan yang pertama yaitu, berilah contoh dari konsekuensi yang dibuat bersama murid. Namun murid tersebut itu masih melanggar kesepakatan kelas yang mengakibatkan murid itu tidak merasa nyaman atau tidak nyaman itu ya dalam waktu itu. Contoh dari konsekuensinya yaitu misalnya ada sebuah siswa tersebut di dalam kelas, kemudian dia itu melakukan kegiatan di luar pembelajaran. Contohnya siswa tersebut itu tidak mengerjakan soal yang sudah diberikan oleh gurunya. Nah, itu kan sudah melanggar keyakinan kelas. Jadi guru tersebut itu akan memberikan konsekuensi. Konsekuensinya itu seperti apa? Misalnya pada waktu itu kan sudah beristirahat. Jadi konsekuensinya itu siswa tidak boleh istirahat sebelum soal yang diberikan guru itu selesai. Itu Bapak Luman. Jadi konsekuensi ini membuat siswa itu tidak nyaman. Jadi mungkin akan menimbulkan kebencian kepada si guru tersebut. Gimana Bapak Luman? Yang kedua dari Ibu Guru. Pertanyaan bagaimana cara kita sebagai guru untuk mengetahui siswa tersebut mendapatkan kenyamanan dan ketentraman di sekolah. Itu ya guru. Jadi kita itu sebagai atau sebagai guru harus mengetahui tentang bagaimana menerapkan disiplin positif, memecahkan permasalahan yang ada pada murid, yaitu berdasarkan kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh murid itu. Kemudian guru juga harus mengetahui apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selain itu juga posisi kontrol apa yang seharusnya guru lakukan ketika berhadapan dengan murid-murid kelas ataupun di sekolah. Jadi kita senantiasa harus mengupayakan apa yang menjadi tujuan bersama dan pendidikan atau pembelajaran yang berpusat pada murid.
dapat terlaksana sehingga keselamatan dan kebahagiaan akan dirasakan oleh semua warga sekolah. Seperti itu Ibu Lulu. Di mana Ibu Lulu? Karena waktunya sudah Pak ya, sudah selesai. Jadi di sini saya akan merefleksikan dari budaya positif, penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah kebiasaan yang bernilai positif di dalamnya, yang mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter yang berperan penting dalam pembentukan karakter anak. Keberhasilan penerapan budaya positif ini diawali dengan adanya perubahan paradigma teori kontrol. Sebagai guru, wajib mengontrol perilaku murid agar memiliki perilaku yang sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi penanaman budaya positif ini sangat penting dilakukan karena pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri peserta didik untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berbudi pekerti luhur, serta akhlak yang mulia. Dengan melakukan disiplin positif, membuat siswa itu menjadi lebih tertib dan teratur dalam menjalankan kehidupannya. Kita sebagai pendidik sebaiknya hindarilah hukuman dan penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri siswa. Adapun posisi kontrol yang harus kita miliki adalah sebagai manajer. Murid itu akan lebih bertanggung jawab dengan perbuatannya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kita membuat keyakinan kelas yang bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan, sehingga murid itu lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Kemudian dapat menumbuhkan komunikasi efektif antar murid dan antar murid. Jadi guru yang berperan sebagai manajer akan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian sebuah masalah, yaitu yang melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Demikian pemaparan dari saya. Semoga ini dapat